Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Jainal Bisri dari TI 23H. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, dasar-dasar operasi pemesinan dan pemesinan dan mesin perkakas modern. Nah, presentasi ini akan mengupas tuntas dunia operasi pemesinan dan mesin perkakas. Kita akan menjelajahi prinsip-prinsip dasar jenis-jenis mesin perkakas serta evolusi teknologi yang mengubah cara kita memproduksi komponen dengan presisi tinggi. Pemahaman yang mendalam tentang topik ini sangat krusial bagi mahasiswa teknik mesin dan juga mungkin teknik industri, operator mesin juga. Baik, untuk anatomi mesin perkakas, komponen utama yaitu ada struktur dasar. Mesin perkakas pada intinya adalah peralatan yang dirancang untuk membentuk benda kerja dengan menghilangkan material melalui proses pemotongan dan membentuk struktur dasar meliputi rangkaian kokoh, spidel untuk memutar pahat dan benda kerja serta mekanisme pergerakan untuk pergerakan presisi. Rangka mesin yang stabil dan minim vibrasi, sistem spidel dan kecepatan dan akurat. Kemudian ada sistem penggerak. Sistem penggerak ini modern menggunakan morto servo dan serkop bola presisi untuk mencapai akurasi posisi mikron ini. Kemungkinan penggerakan part atau benda kerja dengan kendali yang sangat tepat esensial untuk toleransi yang ketat dalam pemesinan modern. Morto servo untuk mengontrol gerakan yang presisi, skrup yang bola untuk menggerakkan linear dan akurat. Kemudian ada sistem kontrol. Sistem kontrol seperti CNC, computer numerical control, yang mungkin dari minggu kemarin yang saya jelaskan, yaitu merupakan otak dari mesin perkakas. Ini mengimplementasikan program G-code dan M-code untuk mengendalikan setiap aspek operasi dari kecepatan spidel hingga jarak pahat, memastikan hasil yang konsisten. Kontrol CNC untuk otomasi dan presisi, sensor umpan balik untuk pemantauan proses. Nah, kemudian ada prinsip dasar pemotongan logam. Pembentukan logam. Proses pemotongan logam melibatkan deformasi plastis material benda kerja dengan ujung pahat menghasilkan gram-gram yang berbentuk adalah indikator penting untuk kualitas pemotongan yang umpan pahat. Kedua, ada gaya pemotong. Selama pemesinan ada 3 komponen: gaya utama, gaya trapezial utama, gaya axial pad, dan gaya radial truss. Memahami gaya-gaya itu penting untuk desain mesin yang pemilihan pahat. Panas pemotongan, gesekan yang deformasi plastis dan menghasilkan panas yang signifikan. Mengelola panas ini krusial untuk mencegah kerusakan pahat, deformasi benda kerja, dan mempertahankan akurasi dimensi. Kemudian ada jenis utama untuk mesin perkakas, yaitu ada konvensional, yaitu mesin bubut latch digunakan untuk memutar benda kerja pemotongan material menggunakan pahat tunggal, ideal untuk komponen silindris seperti poros, kebaut, roda, dan gigi. Pemasangan silindris dan tirus membentuk ulir dan pengeboran center. Itu ada mesin varis milling machining menggunakan pahat berputar multimata untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja, dapat menghasilkan fitur datar ulang kantong dibentukkan kompleks. Pemesinan permukaan datar dan vertikal, pembuatan alur dan slot. Itu ada mesin, dan kemudian ada mesin bor atau drilling machining, dirancang khusus untuk membuat lubang tersedia dalam berbagai ukuran dan mengkonfigurasi dari bor tangan hingga bor radial tugas berat. Pengeboran lubang tembus dan tidak tembus, dan juga ada counter sinking dan counter boring. Kemudian ada inovasi dalam kontrol numerik, kontrol CNC. Dan itu kontrol presisi. Sistem CNC modern menawarkan tingkat presisi yang tak tertandingi, memungkinkan produksi komponen dengan toleransi dimensi yang sangat ketat bahkan pada skala mikron. Yaitu ada otomasi penuh. CNC mengotomasikan seluruh proses pemesinan, mengurangi intervensi manusia dan potensi kesalahan ini, meningkatkan konsentrasi dan throughput produksi. Terus ada peningkatan efisien dengan pemrograman yang optimal dan pergerakan pahat yang cepat. Mesin CNC secara signifikan dengan waktu siklus pemesinan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada konektivitas cerdas. Mesin CNC terbaru tergintegrasi dengan jaringan pabrik
Industrial 4.0 memungkinkan pemantauan jarak jauh, diagnostik, prediktif, dan optimasi proses secara real time. Kemudian ada proses pemesinan lanjutan. Di luar pemesinan tradisional, beberapa proses lanjutan menawarkan kemampuan untuk material sulit untuk geometri kompleks, yaitu Daylight Distance Machining (ADM) menggunakan pelepas busur listrik terkontrol untuk menghilangkan material ideal untuk logam dan keras dan geometrik internal yang rumit. Kemudian ada Ultrasonic Machining menggunakan getaran frekuensi tinggi dari pahat abrasif untuk menghilangkan material dan benda kerja rapuh seperti keramik dan kaca. Kemudian ada water jetting cutting memakai aliran kerja tertekan hingga seringkali dengan abrasif untuk memotong berbagai material termasuk logam, keramik, dan komposit tanpa zona panas. Laser cutting menggunakan sinar laser terkonsentrasi untuk memotong dan atau mengukir material. Prosesi ini sangat cepat, profesi cocok untuk produksi volume tinggi. Nah, kemudian ada pemilihan pahat dan parameter pemotongan. Pilihan pahat yang itu ada material pahat, ISS, high speed steel, carbide, keramik, carbonic crepe, kode berlian, diamond. Kemudian ada parameter di pemotongan, kecepatan potong atau cutting speed, kecepatan ujung pahat relatif terhadap benda kerja. Kemudian ada laju pemakanan, feed rate, jarak yang ditempuh pahat per putaran atau per menit. Terus ada kedalaman potong, depth of cut, kedalaman material yang dihilangkan dalam satu lintasan. Kemudian ada cairan pendingin, cold clamp, mengurangi panas dan gesekan 15 gram, meningkatkan pahat. Kemudian ada optimalisasi proses pemesinan, kualitas permukaan. Jadi dia pertama ini piramida dari keempat itu ya. Optimasi proses pemastikan adalah untuk multidimensional berfungsi pada 4 pilar utama: kualitas permukaan, efisiensi material, waktu silkos, dan umur pahat. Nah, dengan menyediakan faktor ini dapat mencapai produksi lebih hemat biaya, lebih cepat, dan dengan hasil superior. Kemudian pertama ada paling atas, yaitu di piramida pertama, kualitas permukaan, mengurangi kekasaran permukaan, mencapai toleransi geometrik yang ketat, fungsi, dan estetika. Kemudian ada efisiensi material, meminimalkan limbah material untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baru dan mengurangi biaya produksi. Lalu waktu silkos, waktu mempercepat proses pemesinan tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan peningkatan. Torwood, umur pahat, memperpanjang masa pahat pakaian untuk mengurangi berhasil pengganti dokumen biaya dan operasional. Keselamatan kerja dalam operasi mesin pengangkas. Pertama, pakaian pelindung diri seperti APD. Selalu gunakan kacamata pengaman, sarung tangan sesuai yang dipakai, tidak longgar untuk menghindari kecelakaan. Penguncian dan tank oil atau LOTO. Pastikan mesin dipastikan untuk energi terkunci sebelum melakukan perawatan atau penyesuaian. Kedua, ada area kerja bersih. Jaga area di sekitar mesin tetap bersih dan geram minyak dan peralatan tidak bisa perlu mencegah atau tersandung. Pelatihan reguler. Operator harus menerima pelatihan menandai terus-menerus diperbuat dalam prosedur. Nah, itu terakhir ini adalah tren untuk masa depan pemesinan, yaitu 5G, konektivitas LOT atau Internet of Things. Ini akan memungkinkan memantau mesin real time dan analisis data predik untuk optimal perform perawatan. Kemudian pertama terus ada AI, kecerdasan buatan. AI akan merupakan dalam optimasi jalur pahat, deteksi anomali, dan adaptasi proses pemesinan secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan kualitas. Kemudian ada 3D, manufaktur aditi dan hibrian. Kombinasi manufaktur aditi, percekatan 3D dinding subratik dan pemesinan dalam satu mesin akan memungkinkan produksi komponen sangat kompleks dengan presisi dan tinggi. Baik, itu saja dari saya untuk tentang pemesinan dan mesin perkakas modern. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.